Bismillahirrahmanirrahim. Sekilas tentang tayangan kali ini berjudul Mengecat Cahaya Nobel Kimia 2023. Topik Nobel Kimia 2023 adalah quantum dots. Hadiah Nobel Kimia 2023 itu jatuh pada 3 ilmuwan, yaitu Moungi Bawendi, orang Tunisia Amerika gitu. Kemudian Louis Bruce, ini ilmuwan Amerika. Kemudian Alexei Ekimov, ini dari Rusia. Ketiganya melakukan penelitian kolaboratif ya untuk tema atau topik quantum dots. Landasan penemuan quantum dots, di mana efek kuantum itu bergantung pada ukuran partikel skala nano. 1 nanometer adalah 1/1000 mm. Nah, ketika ilmuwan tersebut itu menemukan bahwa partikel nano itu bereaksi berdasarkan ukurannya itu. Ketika partikel menjadi ukurannya lebih kecil, itu mekanika kuantum mulai memainkan peran di mana warna cahaya yang memancar dari berbagai partikel dengan berbagai ukuran itu akan berbeda-beda. Nah, ini diibaratkan seperti mengecat cahaya gitu. Nah, penemuan quantum dots ini bermanfaat pada pengembangan bidang elektronika, ya, kemudian juga bidang medis, serta keilmuan kimia fisika gitu, untuk sekarang maupun masa mendatang. Sebelum kita membahas tentang quantum dots, kita lihat dulu tentang hadiah Nobel ya. Ini Nobel Prize atau hadiah Nobel ini mewakili penghargaan ilmiah level tertinggi di dunia gitu. Nah, Nobel ini diambil dari nama Sir Alfred Nobel ya, seorang ahli kimia, penemu dinamit gitu. Nah, yang kemudian ia menghibahkan dari royalti penemuan dinamit ini untuk penelitian-penelitian yang tujuannya damai. Karena dia konon menyesal gitu bahwa penemuan dinamit yang semula dipakai untuk tujuan-tujuan damai seperti meledakkan tambang dan seterusnya itu kemudian dikembangkan untuk hal yang sifatnya melukai manusia gitu. Yang kemudian dia menghibahkan hartanya itu sebagai penemuan Nobel setiap tahun gitu. Nah, Nobel ini diberikan kepada sosok-sosok yang memberikan manfaat besar ya, bagi umat manusia. Nah, bidang-bidang hadiah Nobel itu meliputi bidang fisika, ya, kimia, ya, fisiologi dan kedokteran, ya, ekonomi, sastra dan perdamaian gitu. Jadi setiap tahun, ya, mulai tahun 1901 itu beberapa orang ya, yang melakukan penelitian terbaik ya, di bidang-bidang tersebut itu kemudian mendapatkan medali gitu dan sejumlah uang itu sebagai wujud dari hadiah Nobel yang dilakukan oleh kerajaan Swedia ya. Betapa maha kuasanya Tuhan yang Maha Esa yang menciptakan alam di mana kandungan-kandungan alamnya itu ternyata terstruktur ya dengan baik bahkan sempurna gitu. Nah, Tuhan sebagai the main creator itu kemudian menjadi tugas manusia sebagai co-creator untuk menemukan dan mempelajari unsur-unsur atau bahan-bahan atau material ciptaan Tuhan yang tersebar di dunia maupun juga di angkasa gitu. Nah, ini
eh, tabel periodik unsur-unsur ya, yang ditemukan atau dikreasi oleh Dmitri Mendeleev ya, ini orang Rusia gitu, dulu Uni Soviet gitu. Nah, sebenarnya tidak hanya dia, ada beberapa orang juga, tapi salah satunya yang kemudian menonjol adalah Dmitri Mendeleev. Dengan tabel ini kita bisa memahami ya, bagaimana sifat-sifat dan kategorisasi setiap unsur ya, baik secara fisika maupun kimia, kurang lebihnya seperti itu. Ini tentang mata pelajaran kimia dasar ya, baik di SMA ataupun di tingkat universitas ya. Kita ketahui bahwa atom itu terdiri atas inti atom dan elektron. Nah, inti atom yang dikelilingi oleh elektron-elektron. Nah, ini inti atom itu terdiri atas proton yang bermuatan positif dan neutron yang netral. Sedangkan elektron bermuatan negatif. Unsur-unsur yang tadi ada pada tabel periodik unsur-unsur yang ditemukan oleh Mendeleev dan teman-temannya, itu setiap unsur itu ternyata unik gitu. Masing-masing unsur itu mempunyai karakteristik yang tersendiri ya. Demikian sehingga sifat fisika dan kimianya itu juga berbeda-beda gitu. Nah, ini kemudian menjadi basis dilakukannya berbagai macam penelitian bidang fisika kimia gitu. Termasuk dalam hal ini adalah rekayasa quantum dot. Quantum dots yang merupakan bagian dari riset nanoteknologi itu adalah partikel nano semikonduktor gitu, yang memiliki sifat optik dan elektronik yang unik. Partikel ini dapat memancarkan cahaya pada panjang gelombang tertentu. Semikonduktor itu suatu bahan yang dikategorikan antara konduktor dan isolator gitu. Ya, kalau konduktor itu sangat menghantarkan listrik, kalau isolator itu menghambat listrik, yaitu di antara keduanya itu disebut dengan semikonduktor. Ukuran partikel quantum dots itu dalam kisaran antara 2 hingga 10 nanometer gitu. 1 nanometer itu sejuta milimeter. Jadi ini memang sangat renik gitu, sangat kecil gitu. Nah, dengan melakukan rekayasa ukuran partikel dari quantum dots, ini bisa menghasilkan efek cahaya yang berubah-ubah gitu. Nah, selain daripada itu, ukurannya yang sangat kecil ini, ya, skala nano ini, itu memungkinkan untuk berinteraksi dengan sistem biologis pada tingkat molekuler gitu. Nah, menjadikan sebagai sarana untuk pengembangan pencitraan dalam diagnostik medis ya, maupun dalam bidang elektronika dan juga untuk riset lanjutan ya, bidang kimia fisika. Persamaan dasar teori quantum dots adalah EG sama dengan HC dibagi lambda. EG adalah energi foton cahaya gitu. Nah, di mana ia ditentukan oleh H, ya ini konstanta Planck yang besarnya 6,6 kali 10 pangkat minus 34 joules yang dikalikan dengan C, ya ini cepat terambat cahaya yang besarnya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Nah, kemudian dibagi dengan ini variabelnya yaitu lambda ya, atau panjang gelombang itu. Nah, dimana kalau panjang gelombangnya besar
maka energi foton cahayanya akan mengecil, begitu sebaliknya gitu. Nah, lambda atau panjang gelombang cahaya ini untuk kasus quantum dot itu tergantung dari apa yang disebut band gap gitu. Nah, nanti akan kita lihat pada tayangan berikutnya. Pada gambar terlihat ya ada metal, kemudian insulator dan semikonduktor gitu. Metal itu sebagai konduktor, kemudian ini ada insulator yang tidak menghantarkan itu tidak menghantarkan listrik. Nah, kemudian ada semikonduktor. Nah, ini semikonduktor ini adalah dalam hal ini adalah yang quantum dots-nya gitu. Nah, baik di insulator maupun quantum dots atau bahan semikonduktor ini mempunyai band gap gitu ya. Nah, di mana band gap ini menjadikan cahaya yang memendar itu berbeda-beda ya, tergantung dari seberapa besar ya band gap yang ada gitu. Nah, besar kecilnya band gap ini didorong atau dipengaruhi oleh besar kecilnya dalam hal rekayasa partikelnya ini gitu. Ya, di sini terlihat partikel dengan ukuran 2 nanometer itu memandarkan cahaya warna biru. Kemudian yang 3 nanometer itu hijau. Yang 4 nanometer ini kuning ya. Kemudian yang 5 nanometer itu oranye ya. Jingga, yang kemudian yang 7 nanometer itu merah ya. Nah, ini sunatullah gitu. Manusia tinggal mempelajari, kemudian melakukan percobaan-percobaan untuk menemukan hukum alam ini ya, atau sunatullah ya, hukum Tuhan. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini mengulangi dari penjelasan yang tadi ya. Di skema ini ada band gap gitu ya, yang B ini ya. Nah, besar kecilnya band gap itu menjadikan cahaya yang memendar itu berbeda-beda gitu. Nah, ini peristiwa ini itu sebenarnya dipicu oleh adanya peristiwa excited gitu ya, dimana suatu partikel yang kemudian melewati band gap untuk naik ke atas, kemudian melakukan de-excited. Nah, pada saat ini kemudian ia melepaskan energi gitu. Nah, energi ini dalam bentuk cahaya yang kendaranya itu berbeda satu sama lain ya, tergantung besar kecilnya band gap. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, bahan-bahan atau material-material yang digunakan dalam quantum dots itu banyak ya, cukup banyak ya. Di antaranya ada PBSA atau pelembung selenide gitu, atau lead selenide gitu. Nah, ini biasanya dipakai untuk infrared detektor, juga dipakai pada solar cell gitu, PV cell gitu. Kemudian ini CDTE atau cadmium telluride ya. Ini untuk fotovoltaik gitu. Kemudian juga infrared optik. Kemudian untuk fotovoltaik cell juga gitu. Ini dua ini cukup banyak digunakan. Kemudian ada ini barium titanat ya. Ini banyak dipakai untuk kapasitor gitu, bidang elektronika ini. Kemudian juga transducer gitu. Nah, kemudian INAS ya, indium arsenide ya. Nah, ini untuk resistor gitu, piezo resistor gitu. Kemudian ada GESI ya, germanium
silikon, ini lazim dipakai di IC ya, untuk elektronika gitu. Dan sebenarnya masih banyak puluhan gitu. Dan riset ini terus berkembang gitu untuk aplikasi dari quantum dot gitu. Di bagian sebelah kiri ya, dari aplikasi dari quantum dot ini ya, seperti tadi disebutkan itu untuk fotovoltaik, kemudian untuk biomedis ya, kemudian untuk pengembangan katalisis gitu ya, fotokonduktor ya, dan light emitting diodes ya, dan masih banyak lagi aplikasi tentang quantum dots ya. Ini di bidang medis ini bisa untuk membantu untuk treatment kanker ya, pengobatan kanker gitu. Kemudian juga dipakai untuk sebagai organic dyes and biological research gitu. Untuk riset biologi untuk identifikasi melalui pencahayaan. Nah, dengan penemuan dari ketiga penerima hadiah Nobel tahun 2023 untuk topik quantum dots ini menjadikan riset-riset lanjutan ya, berbasis dengan quantum dots ini semakin berkembang gitu. Menarik sekali untuk ditunggu. Kemudian juga untuk bidang elektronika ya, gadget-gadget itu yang sekarang semakin canggih, nah, itu memanfaatkan teknologi quantum dots sehingga warna yang dihasilkan oleh layar gitu, baik TV maupun untuk smartphone itu, handphone itu semakin bagus ya, semakin lembut ya, dan kontrasnya itu sangat alami. Nah, ini salah satu aplikasi dari quantum dots. Demikian penjelasan ringkas mengenai quantum dots ya, mengecat cahaya ya, terkait hadiah Nobel 2023 bidang kimia. Tentunya banyak kekurangan dan beberapa kesalahan. Untuk itu penulis mohon maaf. Wallahu alam bishawab. Terima kasih.